Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya Dinda Yorinjani dari Geologi Angkatan 2019 akan memaparkan hasil pemetaan dengan judul Geologi Daerah Surian dan Sekitarnya, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Latar belakangnya dengan kondisi geologi yang unik di daerah Surian, kemudian telah dilakukan pemetaan pada skala 1/1000 dalam peta geologi Lembar Bandung oleh Silitonga tahun 2003, sehingga diperlukan pemetaan yang lebih detail. Pemetaan ini dilakukan pada skala 1/25.000 dan diharapkan dapat memberikan informasi terkait litologi batuan, struktur geologi, serta stratigrafi yang dimuat dalam bentuk peta geologi. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik batuan pada area penelitian, lalu struktur geologi apa saja yang berkembang di area penelitian, bagaimana kondisi geomorfologi pada area penelitian, bagaimana sejarah geologi pada area penelitian, dan bagaimana potensi geologi pada area penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mengidentifikasi karakteristik batuan dan mengelompokkannya ke dalam satuan-satuan batuan sesuai dengan sandi stratigrafi, serta mengetahui hubungan antar satuan batuan. Kemudian mengidentifikasi kondisi struktur geologi yang berkembang di daerah penelitian, mengidentifikasi kondisi geomorfologi area penelitian, rekonstruksi sejarah geologi di daerah penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh, dan mengidentifikasi potensi geologi yang ada pada daerah penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Surian, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Geologi regional secara fisiografi, daerah penelitian termasuk ke dalam zona Bogor menurut Van Bemmelen tahun 1949. Kemudian secara regional terdapat 3 pola struktur yang berkembang di Jawa Barat, yaitu pola Meratus, pola Sunda, dan pola Jawa. Pada area penelitian, umumnya pola struktur yang berkembang adalah pola Jawa. Kemudian stratigrafi regional. Berdasarkan data stratigrafi regional, menurut peta geologi Lembar Bandung oleh Silitonga tahun 2003, dibagi menjadi 4 formasi, yaitu formasi Subang, yang terdiri dari anggota batu pasir dan anggota batu lempung, kemudian formasi Kaliwangu yang terdiri dari anggota batu lempung dengan ciri khas keterdapatan fosil moluska, lalu formasi endapan gunung api tua, kemudian formasi endapan gunung api muda tak teruraikan. Dan pembahasan yang pertama ada peta kerangka, jadi berdasarkan pemetaan yang dilakukan didapati 4 jenis litologi yang berkembang di area penelitian, yaitu litologi tufan, kemudian litologi andesit, litologi batu lempung, dan litologi batu pasir. Dari keempat litologi tersebut, kemudian didukung oleh data lain seperti tinggian, lalu jenis pola aliran dan juga geomorfologi, serta distribusi litologi. Satuan stratigrafi pada area penelitian dibagi menjadi 2, yaitu QOA atau satuan batu andesit dan juga TMP atau satuan batu pasir. Pertama, satuan batu pasir. Satuan batu pasir ini menyusun 60% area pemetaan dan tersusun atas anggota batu pasir dan anggota batu lempung. Anggota batu pasir yang ada di area penelitian didominasi oleh batu pasir dengan ukuran butir 0,25 hingga 1 mm yang termasuk ke dalam kategori medium hingga korsen. Batuan pada satuan ini memiliki warna segar abu-abu dan warna lapuk abu kecoklatan, bentuk butir subrounded hingga subangular dengan sortasi moderate low sorted, kemudian memiliki kemas tertutup dan sebagian besar batuan khususnya pada area barat laut wilayah pemetaan bereaksi dengan HCl. Secara mikroskopis, sayatan anggota batu pasir memiliki warna abu kecoklatan pada PPL dan kehitaman pada XPL, di mana dari hasil analisis petrografi yang telah dilakukan, dihasilkan informasi bahwa sampel batuan anggota batu pasir ini tersusun atas matriks 27,5% dengan butir 62,5% dan semen 10%. Dengan komposisi butiran pada sampel batuan terdiri atas plagioklas 50%, feldspar 34%, dan kuarsa 11%, serta mineral opak 5%. Dari hasil petrografi tersebut kemudian dilakukan penamaan sesuai dengan diagram klasifikasi Petitjohn tahun 1975, di mana satuan batu pasir pada area penelitian termasuk ke dalam jenis batu pasir feldspathik wake karena mineral feldsparnya terlalu dominan, serta butirnya juga lebih dominan dibanding matriks, sehingga didapati nama batuan feldspathik wake. Kemudian satuan batu pasir anggota batu lempung. Batu lempung yang ditemukan pada area penelitian memiliki warna segar abu kehitaman dan warna lapuk abu kecoklatan. Ukuran butirnya clay, strukturnya masif. Pada area tenggara wilayah penelitian ditemukan batu lempung yang bereaksi dengan HCl di 3 stasiun pengamatan. Secara fotografi, sayatan batu lempung dianalisis pada stasiun pengamatan 9.8, di mana sampel tersebut memiliki warna kecoklatan pada PPL dan coklat kehitaman pada XPL. Komposisi pada sayatan terdiri dari butiran 7,5% dan matriks 82,5% serta semen karbonat 10%. Pada sayatan terkandung juga beberapa komposisi lain seperti kandungan mineral kuarsa sebesar 4%, fosil foraminifera 3%, dan mineral opak 1%. Kemudian dilakukan penamaan sesuai dengan diagram klasifikasi Petitjohn tahun 1975, di mana karena pada sampel ini matriksnya lebih dari 75%, maka batuan
anggota batu lempung pada stasiun 98 ini dinamakan sebagai matrok. Kemudian dilakukan analisis mikrofosil pada stasiun pengamatan 9.6, 9.8, 8.1, dan juga 8.3 pada satuan batu pasir, di mana berdasarkan keberadaan fosil mikrofosil foraminifera planktonik, satuan batu pasir ini diinterpretasikan memiliki kisaran umur N12 hingga N17 atau Miosen tengah hingga Miosen akhir, dengan lingkungan pengendapan diinterpretasi berada di lingkungan transisi hingga laut sesuai dengan referensi Martojoyo tahun 1984. Selanjutnya satuan batu andesit. Satuan batu andesit pada area penelitian tersusun atas dua anggota batuan, yaitu anggota andesit dan juga anggota tuff. Anggota batu andesit memiliki warna lapuk abu kehitaman, warna segar abu kecoklatan, memiliki tekstur porfiritik, derajat kristalisasi hipokristalin, kemas inequigranular, bentuk kristal euhedral to subhedral, kemudian ukuran butir fenokrisnya kasar lebih dari 3 mm. Batuan andesit pada area penelitian disusun oleh massa dasar kurang lebih 30% dan fenokris 70%. Ditemukan struktur kolumnar join seperti pada gambar 13A. Kemudian ada anggota tuff. Anggota tuff pada area penelitian memiliki warna lapuk coklat kehijauan dan warna segar krim kecoklatan. Kekompakan yang dimiliki unconsolidated, kemudian strukturnya masif, ukuran butir dominasi ash, sortasi buruk, dan komposisi dominasi oleh volcanic glass. Secara petrografi, batuan pada anggota batu andesit memiliki ukuran butir fenokris medium hingga kasar, berkisar 2-6 mm di bawah pengamatan mikroskop. Kemudian kemasnya inequigranular, tekstur porfiritik. Batuan pada sampel ini disusun oleh fenokris 65% dan massa dasar 35%. Komposisi fenokrisnya terdiri dari plagioklas sekitar 85%, kuarsa 4%, piroksen 3%, glas vulkanik 4%, dan mineral opak 4%. Kemudian komposisi massa dasarnya disusun oleh mikrolit plagioklas dan juga vulkanik glas. Terdapat mikrotekstur seperti glomepropirik, kemudian sieve tekstur, dan zoning plagioklas. Kemudian berdasarkan komponen mineral dari fenokris tersebut, dilakukan normalisasi untuk klasifikasi nama batuan beku sesuai dengan diagram QAPF level 8, di mana berdasarkan hasil normalisasi dari mineral feldspar, kuarsa, dan plagioklas, didapati nama batuan pada anggota andesit ini adalah batu andesit. Selanjutnya terdapat pengamatan petrografi pada anggota tuff, di mana pengamatan petrografi ini dilakukan pada sampel 3.2, di mana sampel tersebut menunjukkan jika sampel tuff yang diamati disusun oleh kristal sebesar 11% dan juga volcanic glass sebesar 89%. Kemudian disusun oleh beberapa butir mineral seperti plagioklas 3%, hornblende 2%, dan mineral opak 3%. Ukuran butirnya dominan kategori ash kurang dari 2 mm sehingga dinamakan tuff sesuai dengan klasifikasi batuan piroklastik Smith tahun 1981. Kemudian dilakukan penamaan pembagian tufan lebih lanjut berdasarkan komposisi volcanic glass, kristal, dan juga litik, di mana dari batuan yang diamati, penamaan menurut Smith tahun 1981, sampel 3.2 ini menunjukkan komposisi volcanic glass yang dominan sebesar 89%, sehingga didapati nama batuannya yaitu Vitrik tuff. Selanjutnya, hubungan stratigrafi area pemetaan. Satuan batuan tertua pada area penelitian adalah satuan batu pasir, TMC, yang terendapkan pada kisaran umur Miosen tengah hingga Miosen akhir, N12 hingga N17. Kemudian terjadi gap atau tidak adanya pengendapan pada kala Pliocene, lalu pada kala Pleistocene terendapkan satuan batu andesit, QOA, secara tidak selaras atau non-conformity di atas satuan batu pasir atau TMC pada umur Pleistocene. Selanjutnya, geomorfologi pola aliran. Pola aliran pada area penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 pola, yaitu pola subdendritik mencakup 70% area pemetaan dan memiliki percabangan yang menyebar ke segala arah seperti pohon, ditandai oleh kotak berwarna merah pada gambar 18. Kemudian ada pola dendritik mencakup 15% area pemetaan dan memiliki percabangan yang menyebar ke segala arah. Batuan penyusunnya homogen, yaitu batuan beku andesit. Lalu ada pola paralel mencakup 5% area pemetaan dan memiliki bentuk memanjang dan sejajar. Lalu geomorfologi, morfografi. Pada area penelitian, secara morfografi dibagi ke dalam 4 kelas morfografi. Yang pertama adalah dataran rendah pedalaman mencakup 5% area pemetaan dengan ketinggian sekitar 50 hingga 100 mdpl. Lalu ada perbukitan rendah mencakup 30% area pemetaan dengan ketinggian 100 hingga 200 mdpl. Lalu ada perbukitan mencakup 40% area pemetaan dengan ketinggian 200 hingga 500 mdpl. Lalu ada perbukitan tinggi mencakup 15% area pemetaan dengan ketinggian 500 hingga 1500 mdpl. Kemudian ada morfometri. Kelas morfometri pada area penelitian terdapat 5 kelas, yaitu kemiringan lereng datar hingga hampir datar sekitar 0 hingga 2%, lalu kemiringan lereng 2-7% yang menandakan lereng agak landai, lalu kemiringan lereng 7 hingga 15% yang menandakan lereng landai, kemudian kemiringan lereng 15 hingga 30% menandakan lereng agak curam, dan kemiringan lereng 30 hingga 70% yang menandakan lereng curam. Untuk
Geomorfologi area penelitian, berikut merupakan peta geomorfologinya, di mana pada area penelitian dibagi menjadi 3 satuan geomorfologi, yaitu satuan perbukitan tinggi berlereng landai agak curam vulkanik, kemudian satuan perbukitan berlereng curam, agak curam vulkanik, dan perbukitan rendah berlereng datar hingga landai fluvial. Berikut merupakan satuan geomorfologi perbukitan rendah berlereng datar hingga landai fluvial, di mana secara morfografi bentuk lembah penyusunnya berbentuk fitumpul, kemudian pola pengalirannya didominasi oleh subdendritik dan terdapat sedikit paralel, lalu kemiringan lereng dominannya datar hingga landai sekitar 0 hingga 15%, kemudian ketinggiannya sekitar 500 hingga 200 mdpl, batuan penyusunnya berupa batu pasir dan batu lempung, proses endogen yang berperan tektonisme, dan proses eksogen yang berperan itu erosi, pelapukan, dan transportasi. Gambar 22 menunjukkan satuan perbukitan rendah berlereng datar hingga landai fluvial pada area pemetaan. Kemudian, satuan perbukitan rendah berlereng agak curam hingga curam vulkanik, di mana bentuk lembahnya vitajam dan fitumpul, kemudian pola pengalirannya subdendritik, kemiringan lereng dominannya landai hingga curam 15 hingga 70%, ketinggiannya 200 hingga 500 mdpl, batuan penyusunnya andesit dan tuf, proses endogennya dikontrol oleh vulkanisme, dan proses eksogennya dikontrol oleh erosi, pelapukan, dan transportasi. Gambar 23 menunjukkan satuan perbukitan berlereng agak curam hingga curam vulkanik pada area penelitian. Kemudian, satuan yang ketiga ada satuan perbukitan tinggi berlereng landai hingga agak curam vulkanik yang memiliki bentuk lembah vitajam, pola pengalirannya dendritik, kemiringan lereng dominan agak landai hingga agak curam sekitar 2 hingga 30%, kemudian ketinggiannya 500 hingga 1500 mdpl, lalu batuan penyusunnya homogen andesit, proses endogen yang berperan adalah vulkanisme, dan proses eksogen yang berperan erosi, pelapukan, dan transportasi. Gambar 24 menunjukkan satuan perbukitan tinggi berlereng landai hingga agak curam vulkanik. Selanjutnya struktur geologi kelurusan, di mana pada penarikan kelurusan lembah dan punggungan di area pemetaan didapati orientasi yang sama, yaitu barat laut tenggara. Selanjutnya ada peta pola jurus dari pemetaan yang telah dilakukan. Terdapat 3 stasiun pengamatan yang memiliki struktur geologi berupa kekar. Pertama, kekar pada stasiun 8.3, di mana pada stasiun 8.3 ini kekarnya berupa kekar eks non-sistematis pada satuan batu pasir TMP dan diinterpretasikan asosiasi dengan sesar normal karena sigma satunya dekat dengan pusat. Tegasannya berorientasi timur laut barat daya. Kemudian ada kekar pada stasiun 8.5, di mana kekar non-sistematis pada satuan batu pasir TMP diinterpretasikan asosiasi dengan sesar normal karena sigma 1 dekat dengan pusat. Tegasannya berorientasi timur laut barat daya. Kemudian ada kekar pada stasiun 9.8, di mana kekar pada stasiun 9.8 ini merupakan kekar eks sistematis pada satuan batu pasir, diinterpretasikan asosiasi dengan sesar geser karena sigma 2-nya dekat dengan pusat. Tegasan berorientasi barat laut tenggara dan timur laut barat daya. Rekonstruksi sejarah geologi. Pada Miosen tengah hingga Miosen akhir, terendapkan litologi pertama yang ditemukan pada area pemetaan, yaitu satuan TMP atau satuan batu pasir. Lalu pada Pleistosen tidak terjadi pengendapan karena erosinya terlalu masif. Kemudian pada kala Pleistosen terjadi perubahan lingkungan dari laut menjadi lingkungan darat akibat proses aktif pada Pleistosen awal. Lalu terjadi peningkatan vulkanisme sehingga pada area penelitian ditemukan endapan batuan gunung api seperti andesit dan juga tufan. Selanjutnya potensi geologi. Potensi geologi di area penelitian ada potensi negatif seperti bahaya geologi, di mana daerah penelitian termasuk ke dalam kategori daerah rawan longsor. Kemudian ada potensi positif seperti potensi ekonomi, di mana wilayah penelitian memiliki potensi yang baik sebagai area tambang bahan galian C berupa tambang batu pasir. Kesimpulan yang pertama, area pemetaan disusun oleh 4 litologi, yaitu batu pasir, batu lempung, andesit, dan tuf. Keempat litologi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 satuan tak resmi, yaitu satuan batu pasir TMP dan satuan batu andesit KOA. Geomorfologi daerah penelitian dikelompokkan menjadi 3 satuan, yaitu perbukitan rendah berlereng datar hingga landai fluvial, kemudian perbukitan berlereng agak curam hingga curam vulkanik, dan perbukitan tinggi berlereng landai hingga agak curam vulkanik. Kemudian struktur geologi yang terbentuk pada area pemetaan adalah perlapisan dan kekar gerus non-sistematis. Selanjutnya, sejarah geologi pada daerah penelitian diawali dengan pengendapan satuan batu pasir TMP pada Miosen tengah hingga Miosen akhir, dan dilanjut pengendapan satuan batuan andesit KOA secara tidak selaras atau non-conformity pada kala Pleistosen. Selanjutnya, potensi geologi penelitian. Yang terakhir, potensi geologi penelitian terdiri dari potensi ekonomi berupa tambang bahan galian C dan potensi bahaya geologi berupa tanah longsor. Berikut merupakan referensi yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.